Kenapa penggilingan padi harus disayangi oleh masyarakat? Dan kenapa juga penggilingan padi harus bersahabat dengan masyarakat? Tentu ini nantinya akan ada banyak dukungan dari masyarakat kalau sudah disayangi dan kalau sudah bersahabat dengan masyarakat. Dan nantinya insya Allah usaha kalian, penggilingan padi kalian akan lebih maju, akan lebih pesat. Dan sebaliknya, kalaupun ini tidak ada dukungan dan tidak disayangi oleh masyarakat, tentu sekalinya mogok, alhamdulillah katanya, penggilingan padi sudah mogok, mudah-mudahan mogoknya selamanya. Nah ini teman-teman, karena sekali lagi dalam video kemarin sudah saya katakan, masyarakat tidak akan berbicara apa-apa terhadap penggilingan padi kalian, dan kalianlah sebagai pemilik penggilingan padi yang harus, yang bisa menilai akan perasaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan saat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya teman-teman para pengelola penggilingan padi dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan usaha kalian pada maju, pada sukses, dan pada pesat semuanya. Dan juga saya ucapkan saat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips sama teman-teman semua, yaitu masalah penggilingan padi harus disayangi dan harus bersahabat dengan masyarakat. Bagaimana trik-triknya? Nah, kenapa ini harus disayangi dan harus bersahabat dengan masyarakat? Dan ini adalah suatu keharusan dan wajib kalian taati aturan-aturan masalah kemasyarakatan. Apalagi teman-teman penggilingan padinya ada berdempetan dengan masyarakat, dengan perumahan-perumahan. Nah ini teman-teman ya, supaya bagaimana caranya supaya penggilingan padi disayangi dan bersahabat dengan masyarakat. Oke, kita berbagi dulu. Silahkan diklik dulu tombol like-nya. Yang menyukai video ini silahkan ya diklik dulu tombol like-nya, dan komennya juga ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan diklik dulu. Jangan lupa juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah teman-teman semua ya, kemarin sudah saya katakan dalam video yang kemarin ya, masalah penggilingan padi harus dicintai sama masyarakat. Nah itu kemarin, kalaupun teman-teman yang belum menonton video yang kemarin, silahkan tonton dulu, karena dengan video ini masih ada hubungannya ataupun sambungannya dengan video ini. Dan sekarang saya akan membahas masalah penggilingan padi harus disayangi dan harus bersahabat dengan masyarakat. Ini satu kewajiban sebagai kalian sebagai pemilik penggilingan padi. Hal ini harus benar-benar teman-teman introspeksi. Apakah penggilingan padi teman-teman sudah disayangi, sudah bersahabat dengan masyarakat? Ada satu contoh teman-teman ya. Misalnya teman-teman ada dalam satu bahaya. Misalnya sewaktu jemur padi tiba-tiba hujan turun, sedangkan padi yang dijemur sangat banyak sekali. Kalian berada di tengah-tengah masyarakat, kalian berada di lingkungan masyarakat. Apakah padi kalian ada yang membantu masyarakat? Nah ini satu contoh saja. Kalaupun banyak yang membantu, berarti penggilingan kalian sudah disayangi oleh masyarakat dan udah bersahabat dengan masyarakat. Dan selain ini juga teman-teman, ada yang lebih fatal, yang mungkin sama teman-teman semua terbengkalaikan, sangat terbengkalaikan sama teman-teman semua. Sekali lagi, kenapa saya membahas soal ini? Ini adalah demi kemajuan usaha kalian. Jadi selain dipersiapkan permodalan yang cukup, permesinan yang cukup, juga ini sangat mendukung masalah disayangi masyarakat dan bersahabat dengan masyarakat. Seperti apa yang harus teman-teman taati dan harus teman-teman perhatikan? Ini antara hati ke hati teman-teman ya.
Sekali lagi, antara hati ke hati. Hati seorang pemilik penggilingan padi dan hati masyarakat. Nah, ini harus menyatu, harus menyatu. Nah, seperti apa? Di sini saya akan menguraikan masalah mengamankan suara desal. Nah, ini teman-teman ya, yang harus teman-teman perhatikan. Amankanlah suara desal. Sebagai contoh begini ya, coba kalian sekali-kali pergi keluar agak jauh sedikit ataupun yang sebelahnya, di sana ada warung, coba teman-teman singgah di sana, dengarkan suara desal kalian. Apakah nyaman ke telinga kalian? Apakah enak didengar sama telinga kalian? Kalaupun bising ke telinga kalian, kalian itu harus satu perasaan dengan masyarakat. Apalagi masyarakat itu lebih bising. Mereka tidak, sekali lagi, mereka tidak akan berbicara apa-apa, tapi mereka doanya, teman-teman, doa mereka itu, waduh, itu sangat luar biasa. Tadi sudah saya katakan, jangankan mogok lama, satu kali mogok sebentar aja, wah, alhamdulillah, penggilingan padi mesinnya udah mogok. Mudah-mudahan mogoknya selamanya. Hatinya itu berbicara demikian, teman-teman. Hatinya berbicara demikian. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya mereka itu berbondong-bondong. Kalaupun kalian misalnya ada satu kejadian, saya ini hanya mengulas aja sedikit ya teman-teman ya. Dulu saya punya penggilingan padi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah perumahan, di lingkung perumahan. Ini desa di sini ya, di sebelahnya itu, di seberangnya adalah kamar kontrakan. Itu alhamdulillah satupun tidak ada yang kabur. Yang kontrak di situ kamar-kamar tidak ada yang kabur. Bahkan saya pernah kejadian sewaktu malam-malam, penggilingan padi saya kan dulu itu, kalau dulu mah sekam itu tidak laku teman-teman ya, tidak laku dijual. Itu biasanya dibakar, dan lebih laku lagi abunya, abu gosoknya itu ya. Malam-malam itu saya bener-beneran teman-teman, ini satu kejadian saya. Malam-malam saya lagi di luar, lagi jauh lagi di luar. Begitu pulang jam 12 malam, ada banyak orang pada ke rumah, katanya penggilingan padi kebakaran. Waduh, saya sampai menangis bahwa di dalam itu banyak padi, banyak lah ini itu ya. Saya sampai menangis. Saya pergi dan saya lari langsung ke penggilingan padi. Begitu masuk ke penggilingan padi, di dalam itu udah banyak sekali masyarakat yang bawa ember, bawa apa, bawa itu ya, untuk untuk memadamkan api. Alhamdulillah teman-teman lah, dengan caranya begitu juga berarti masyarakat itu sudah benar-benar menolong kita. Nah, ini satu kemarin sudah saya ulas mengenai seperti apa penggilingan padi yang dicintai oleh masyarakat, dan sekarang saya akan bahas masalah penggilingan padi disayangi dan bersahabat dengan masyarakat. Tadi sudah saya katakan adalah untuk mengamankan suara desal. Seperti apa mengamankan suara desal teman-teman ya? Poin pertama adalah mengatur arah knalpot teman-teman ya. Nah, ini arah knalpot ini benar-benar harus diatur. Di mana ada perumahan, coba arah knalpot itu diarahkan ke tidak ada yang rumah, ke yang kosong, tidak ada rumah. Karena apalagi mesin-mesin semacam mesin Cina ya, macam dompeng itu suaranya luar biasa lah. Lain lagi kalau dengan suara-suara yang desal lain ya, semacam kubota kan itu suaranya empuk, adem biasanya gitu ya knalpotnya. Kalau macam dompeng itu suaranya waduh luar biasa gitu. Itu coba arahkan yaitu arah knalpot itu kemana, biasanya kemana arahnya yang tidak ada pemukiman warga, supaya mereka itu nyaman. Kalau pulang kerja, sore-sore pulang kerja dengar suara desal bising, itu bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya teman-teman ya? Coba itu, teman-teman harus satu perasaan dengan masyarakat. Nah, itu teman-teman yang harus saya katakan sama teman-teman semua, supaya usaha kalian banyak dukungan dari masyarakat, dari sana sini. Nah, kemudian juga teman-teman ya, poin yang kedua adalah masalah perdam. Mungkin masalah dari mengamankan suara desal ini bisa dimanfaatkan masalah perdam. Kalian bisa membuat perdam supaya tidak ada suaranya keluar. Banyaklah cara-cara sistem perdam. Ada banyak macam-macam teman-teman ya, para bengkel-bengkel semuanya para bengkel-bengkel semuanya sudah para ahli
membuat peredam-peredam suara desel supaya suaranya tidak berbunyi, suara keluar, supaya tidak bising. Nah itu teman-teman ya, adalah peredam. Kemudian juga poin yang ketiga adalah masalah cerobong atap. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan ataupun membuat cerobong knalpot itu ke atas genting. Nah ini ada beberapa kemanfaatan teman-teman ya. Manfaat pertama, suara desel itu tidak berbunyi di sini, berbunyinya itu di luar, kejauhan. Nah ini ada satu kemanfaatan tadi ya. Kemanfaatannya, jadi teman-teman bisa mengundang suara yang jauh. Kadang-kadang dari yang jauh tuh mendengarkan dulu kalau kalau di tempat saya teman-teman ya, kalau petani mau bawa padi itu mendengarkan dulu apakah penggilingan padi itu udah jalan apa belum. Nah mendengarkan dulu suara desel. Nah itu kalaupun knalpotnya ada di atas, di cerobongnya ada di atap genteng teman-teman ya, itu akan berbunyi keras ke yang jauh. Jadi tetangga yang dekat itu, tetangga sebelah sama sekali tidak mendengar, bahkan sama sekali apakah penggilingan padi udah jalan atau belum, karena cerobongnya ada di atas, mereka tidak tahu. Nah itu mungkin bisa teman-teman pakai tips saya ini tadi, mengatur arah knalpot, terus kemudian juga menggunakan peredam ataupun menggunakan cerobong atap. Yang harus teman-teman perhatikan masalah suara desel. Dan kemudian juga teman-teman yang sangat vital adalah masalah kerja malam. Mungkin kalau di tempat saya itu sudah tidak terbiasa ya, penggilingan padi biasanya jalannya itu hanya siang saja. Kemudian karena mengejar target misalnya ya, itu diperlukan ada penghasilan tambahan ataupun produksi tambahan. Jadi mau tidak mau harus kerja malam. Nah ini kalaupun kerja malam teman-teman ya, biasanya kalau di tempat saya itu dia diatur waktu. Misalnya dari jam berapa ke jam berapa, dan teman-teman sebaiknya harus pamit dulu ke tetangga sebelah. Om, Pak, saya mau kerja malam, boleh ya sebentar, cuman saya hanya sampai jam 10 atau jam 11, saya kekurangan produk. Nah itu baik, itu lebih baik teman-teman ya. Dengan cara demikian itu adalah satu pendekatan kalian, persahabatan kalian dengan masyarakat, yang nantinya penggilingan padi kalian akan disayangi oleh masyarakat. Nah itu teman-teman ya, dan itu harus benar-benar kalian seperasaan, sehati dengan masyarakat, seperasaan dengan tetangga sebelah. Kemudian juga teman-teman ya, hal yang lain adalah masalah kenapa saya membahas soal ini teman-teman ya, karena banyak sekali sekarang ini yang saya dengar dan saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, banyak sekali surat-surat kaleng yang dilontarkan oleh masyarakat yang tersembunyi, yang tidak ada ininya. Yang penting warga masyarakat daerah A, dia itu membuat semacam surat kaleng ke Pemda setempat, ke Pemdanya ya, jadi untuk penutupan supaya penggilingan padinya ditutup. Nah itu teman-teman ya, kalaupun sudah terjadi demikian, karena ada banyak, misalnya ada 10 orang aja masyarakat yang tidak suka sama penggilingan padi kalian, tentu akan menjadikan hal yang nantinya bertolak belakang. Dan kalaupun sudah terlontar surat kaleng ke Pemda setempat supaya ditutup penggilingan padi kalian, itu tidak akan Pemda itu sudah hak dan kewajibannya untuk menutupnya, dan tidak akan dicari siapa pelapornya, tidak akan dicari. Yang penting ada laporan. Itu sejumlah 10 orang aja ya, itu ya sudah kuat kalaupun ada surat kaleng ke Pemda setempat. Dan saya mohon kepada masyarakat yang merasa terusik atau terganggu dengan bisingnya suara desel, itu coba kalian datangi penggilingan yang terdekat kalian dan bicarakan yang baik ke penggilingan padinya. Dan kalaupun misalnya penggilingan padinya tetap aja membandel, tidak mengusahakan, itu hak kalian, silahkan mau bagaimanapun juga. Dan saya juga mengajak sama teman-teman semua, khususnya para pengelola penggilingan padi, marilah kita bersama-sama kita rapihkan, kita atur suara-suara desel, jangan sampai mengganggu akan ketenangan istirahatnya masyarakat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tolong di subscribe dulu yang belum subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.